Baik, perkenalkan nama saya Akmal Fatah dengan NIM 1352236. Di video ini saya akan menjelaskan tentang makalah makalah untuk mata kuliah strategi algoritma saya yang berjudul penerapan dan perbandingan antara algoritma UCS dan algoritma A-star untuk AI membuat AI bot dalam game 3 dimensi. Oke, oke. Untuk pertama, saya di sini saya akan menggunakan Kakashi Unity sebagai sarana untuk pembuatan AI ini. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang teori dasar dari algoritma A-star dan algoritma UCS. Kita bahas dulu dari A-star. Nah, algoritma A-star itu adalah salah satu algoritma pencarian yang inform karena dia memerlukan G-cost dan H-cost. Nah, G-cost itu apa? G-cost itu adalah jarak sesungguhnya dari satu node ke node yang lain, dan Hn itu adalah nilai heuristik atau nilai estimasi dari jarak antara kedua node tersebut tadi. Nah, di A-star itu ada fungsi Fn. Fn itu adalah jumlah dari Gn dan Hn. Atau bisa dibilang G-cost dari node N dan nilai heuristik dari N itu tadi. Oke. Nah, untuk algoritma UCS ini kita perlu ingat saja bahwa UCS ini adalah salah satu kasus khusus dari algoritma A-star di mana seluruh HN-nya bernilai 0, atau intinya UCS itu tidak punya nilai heuristik tapi dia cuma punya nilai G-cost. Atau bisa dibilang juga UCS ini adalah algoritma A-star yang tidak punya nilai heuristik. Begitu. Itu kita langsung ke contoh. Gimana kita menerapkan algoritma A-star ini. Oke, kita mulai dari misalnya kita punya graf ini dari arat ke sini, kita mulai dari arat ke ini ke ya kurang lebih kita dari arat ke Bukares. Kita mulai dari sini, kita mulai dari arat dulu. Arat ini nilai G-cost-nya 0, tapi heuristiknya 366. Kita visit semuanya terurut dari Fn yang terkecil dulu, karena itu nilai prioritasnya. Kita bikin queue dulu. Kita buat queue untuk node open berikutnya. Nah kita misalkan kita punya G-cost dari CBU dengan nilai G-cost-nya 140 dan nilai heuristiknya 203. Tim suara dengan G-cost 148 dan ini nilai heuristiknya 309, dan ini G-cost-nya 75 dan heuristiknya 374. Dan kita visit tuh CBU, terus kita ulangi terus, kita masukin semua ini node open ini ke queue tadi. Oke, setelah itu kita lanjut sampai kita ulangi sampai kita ketemu ke tujuan kita, yaitu ke Bukares. Sini. Ya, realistiknya 0. Oke. Oke, karena Oke, itu untuk A-star. Dan UCS ini kurang lebih sama, cuma perbedaannya hanya terletak di HN-nya, karena UCS ini adalah A-star di mana seluruh HN-nya adalah 0. Jadi kita ulangi saja, kita anggap 0 HN tidak ada. Misalnya ini arat ini G-cost-nya 0. Terus kita CB ini 140, ini 118, Zerin ini 75. Berarti kita visit Zerin dulu dan seterusnya sampai kita ketemu ke Bukares. Oke. Perlu diketahui bahwa A-star ini algoritmanya pasti menemukan jalur yang paling optimal atau jarak yang paling pendek. Dan UCS juga begitu. Namun untuk A-star ini
kita harus menentukan nilai listrik yang tepat biar kita berhasil menemukan jalur yang paling optimal. Begitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kedua algoritma tersebut. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana cara kita mengaplikasikan algoritma A-star dan algoritma UCS di Unity, terutama di bidang 3 dimensi. Seperti kita lihat di sini, kita punya kubus, dan ini buat apa? Sebelumnya saya bakal jelaskan dulu tentang kurang lebih ada 3 cara untuk membuat algoritma A-star dan UCS di Unity. Yang pertama ada navmesh dan AI agent. Nah, metode pertama ini tidak kita bahas karena algoritmanya sudah built-in atau sudah disediakan oleh Unity, jadi kurang begitu terlihat di sini. Ya, yang kedua, kita pakai grid 3 dimensi seperti yang kita lihat di Blender ini. Dan yang ketiga, kita gunakan game object kosong untuk dijadikan sebagai node, dan kita simpan nilai transformnya. Nah, cara yang pakai game objek kosong ini kurang efektif karena satu, yang di game objek yang dibutuhkan banyak, dan kosong juga, jadi kurang begitu efektif dan efisien. Dan yang kedua hasilnya pun belum tentu akurat. Jadi kita akan gunakan grid 3 dimensi di sini. Nah, ini bisa kita lihat di Blender ada banyak kotak dengan warna-warni di sini. Sebenarnya kita coba tutup terlebih dahulu. Saya bakal jelaskan satu persatu dari sini. Oke, yang pertama ini adalah kotak warna hijau. Kotak warna hijau ini adalah kotak di mana objeknya sekarang berada. Jadi ini adalah posisi objeknya sekarang. Yang kedua, kita punya kotak warna kuning. Kotak warna kuning ini adalah kotak atau grid yang jaraknya sejajar dengan sumbu baik sumbu X, sumbu Y ataupun sumbu Z. Jadi dia bisa ke kanan, ke kiri dan ke kanan, ke depan dan belakang, dan ke atas dan ke bawah. Oke, yang berikutnya adalah grid yang termasuk ke dalam diagonal yang 2 dimensi. Kenapa disebut diagonal 2 dimensi? Karena ini adalah jarak diagonal dari bidang 2 dimensi yang bersangkutan. Jadi misalnya kotak hijaunya ada di sini, di dalam sini. Terus misalnya kita potong ini jadi bidang 2 dimensi. Nah, ini kita lihat bahwa ini setiap sudutnya ini adalah diagonal dari jaraknya diagonal dari bidang 2 dimensi. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah grid yang termasuk yang merah ini adalah grid diagonal 3 dimensi. Jadi yang merah ini adalah grid yang termasuk dalam diagonal bidang. Jadi maksudnya yang orange ini, yang jingga ini adalah diagonal. Ini yang jingga ini adalah di grid yang termasuk diagonal bidang, dan yang merah ini adalah grid yang termasuk diagonal ruang. Maaf, saya koreksi sedikit. Jadi kita punya kurang lebih 3 cara untuk melakukan perpindahan dari objek, yaitu sejajar dengan sumbu X, Y atau Z, mengikuti diagonal bidang, dan mengikuti diagonal ruang. Kurang lebih seperti itu untuk garis besar pergerakan objek kita di bidang 3 dimensi, terutama di grid 3 dimensi. Oke, sekarang kita bahas tentang pembuatan dari setiap jarak di grid. Nah,
Nah, anggap ini jaraknya satu, maksudnya panjang kubusnya satu satuan. Berarti kita perlu cari bidang di diagonal bidang sama diagonal ruang. Oke. Berarti untuk diagonal bidang kita cari kita cari kita gunakan teorema Pitagoras buat cari C1. Kita ambil dari sini, ini diagonal bidang, kita ubah kita bentuk persegi di sini. Jadi 1 kali 1, dan kita cari C1-nya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, kita dapatkan bahwa C1 ini sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu 2 kuadrat, akar 2. Nah, akar 2 ini kurang lebih 1,4 sekian. Ya, gitu. Nah, setelah itu kita cari dulu diagonal ruangnya. Ini buat mencari jarak kotak yang merah, grid yang merah. Kalau grid yang oranye tadi udah kepake diagonal bidang. Oke, sekarang kita cari diagonal ruangnya berapa. Untuk itu kita pakai diagonal bidang yang tadi, itu akar 2 sama 1 ini sisinya tadi, sisi yang ini, sini 1 juga semuanya, panjang lebar tinggi 1, dan ini akar 2. Ini persegi panjang, berarti kita cari C2-nya buat diagonal bidang. Nah, untuk C2 ini nilainya adalah akar dari 1 kuadrat tambah akar 2 dikuadratkan. Berarti akar dari 1 tambah 2 sama dengan akar 3. Dan ini kurang lebih sama dengan 1,7 sekian. Oke, setelah kita tahu bahwa ini diagonal bidang ini adalah 1,4 dan ini 1,7. Berarti kita tahu jarak antar grid. Jarak antar gridnya tadi kita punya tiga cara. Itu pertama itu ikut sumbu, sejajar dengan sumbu, intinya ikut sumbu x atau y atau z, atau ikut diagonal bidang. Ini diagonal bidang, dan yang ini ikut diagonal ruang. Nah, kita tahu bahwa kalau ikut sumbu jaraknya 1. Kalau ikut diagonal bidang jaraknya akan 2 atau kurang lebih sama dengan 1,4. Nah, kalau ikut diagonal ruang itu sama dengan 1,7. Ya maksudnya sekitar akar 3. Akar 3 atau 1,7 dibahkan. Nah, karena kita mau aplikasikan di komputer, berarti kita harus hindari nilai float kan. Dan ini ya, semuanya nilai float. Nah, bagaimana caranya? Kita harus kalikan semuanya dengan 10. Ini dikali 10. Ini dikali 10. Ini dikali 10. Kenapa harus dikali 10? Karena ini buat menjadikan ini jadi integer biar kita bisa menghindari error ketidakakuratan dari nilai float. Jadi kita kali 10 aja. Ini jadi integer 10, ini 14, ini 17. Oke, ini adalah 3 nilai ini adalah buat nentuin G-cos sama H-cosnya nanti. Dan ini berdasarkan jarak sebenarnya dari kubus atau kali 1 kali 1. Kurang lebih seperti itu untuk pembuatan jarak antar grid nanti. Oke, selanjutnya kita harus definisikan dulu apa itu nilai G-cos sama nilai H-cos di sini. Nah, nilai G-cos di sini itu adalah jarak
jarak dari titik awal ke node itu, node yang lagi dikunjungi, dengan menghilangkan obstacle. Jadi anggap yang merah ini adalah obstacle dan yang putih ini bisa dilewati. Jadi jadi kita jadi g-cost dari sebuah node itu adalah jarak jarak sebenarnya dari titik awal ke node yang sekarang dikunjungi. Jadi misalnya di sini kita kita hitung yang lebih kecil yang mana. Misalnya di sini itu 10. Kenapa? Karena tadi kita udah definisikan tadi itu 10, yang sejajar itu 10. Dan ini anggap diagonal bidang. Kalau diagonal orang kita abaikan dulu di sini. Kita hanya perlu ke penggambarannya dulu. Oke, jadi kita punya begini. Kita punya diagonal bidang yang kayak begini. Dan node ini jarak node ini dari titik awal yang biru ini adalah 14. Yang anggap yang paling pendek itu 14 karena ini arahnya diagonal. Situ kita coba lanjutkan ke jadi 24, ini 38, terus seterusnya sampai di titik terakhir yaitu jaraknya 130 dari titik awal. Nah, itu untuk g-cost dari A-star ini. Sekarang kita definisikan nilai h-cost. Nah, nilai h-cost atau nilai heuristik dari ini harus lebih rendah dari nilai g-cost yang tadi. Jadi kita definisikan nilai g-cost itu adalah jarak terpendek dari titik akhir ke node yang yang lagi dikunjungi tanpa menghilangkan obstacle. Jadi kita anggap obstacle-nya itu nggak ada begitu. Jadi kita bisa aja dari ini 0, ini langsung ke 14, 28, seterusnya sampai ke sini, sampai ke 112, ini titik awalnya. Dan ingat ini titik akhir, dan ini titik awal. Dan ini kita anggap obstacle-nya tidak ada di sini. Kita anggap yang merah-merah ini obstacle dan di sini tidak ada. Jadi S-cost-nya itu kita harus hitung bahwa dengan asumsi ini obstacle-nya tidak ada sama sekali. Nah, itu untuk definisi nilai g-cost dan h-cost di algoritma A-star ini. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang kode yang digunakan di simulasi algoritma A-star di Unity. Jadi kita punya 3 buah kode utama, yaitu ini buat firefighting, ini buat firefighting, yang ini buat definisi grid-nya. Dan ini kita buat class node. Nah, untuk class node ini kita punya ini buat nentuin apakah gridnya bisa dilangkahi atau tidak. Ini buat posisi di game yang sebenarnya. Ini nilai h-cost sama g-cost sama h-cost. Nah, ini grid. Ini kalau dijadikan grid x, y, dan z. Ini f-cost-nya. Ini f-cost-nya, g-cost dan h-cost. Jadi ini f-cost ini adalah g-cost ditambah h-cost. Dan ini kita simpan parent-nya. Nah, ini konstruktornya. Oke. Setelah kita lanjut ke grid-nya. Nah, grid-nya ini hanya grid-nya. Lihat, ini kita bisa cari tetangganya, kita bisa ubah node-nya, jadi ubah titik jadi node atau grid. Ini kita buat grid-nya. Ini kita definisikan grid-nya kayak gimana. Bagaimana ini coba buat petunjuk. Ini coba buat petunjuk untuk menampilkan grid-nya. Dan ini hanya tiba-tiba tambahan. Sekarang kita langsung ke algoritma A-star sendiri. Oke, kita langsung saja ke algoritma A-star. Pertama, untuk algoritma A-star itu, oh ya, sebelumnya saya beritahu dulu ada 2 algoritma yang digunakan pada proyek ini, yaitu algoritma A-star dan UCS. Yang pertama, kita bahas dulu algoritma A-star. Algoritma A-star kita mulai dari menentukan node pertamanya atau node awalnya, dan kita tentukan node tujuannya di mana. Dari posisi start post dan end postnya. Oke. Sekarang kita buat list open node dan list close node.
dan kita masukkan not, 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 not posisi awal kita ke open node. Nah, kita pertama kita ambil node yang sekarang. Setelah itu sekarang kita harus berpindah node jika kita cek semua dari open. Kalau ini kalau nah untuk A-star caranya begini, jika open node ke I, nilai fcost dari open node ke I lebih kecil atau sama dengan node yang sekarang, fcost dari node yang sekarang, dan open node ke scost dari open node ke I lebih kecil dari gcost node yang sekarang, maka kita ganti node-nya jadi node open node ke I. Nah, setelah itu kita pindahkan node yang sekarang ke close node karena kita sudah kunjungi. Nah ini kita bisa dulu apakah kita sudah mencapai node yang terakhir. Kalau kita sudah sampai node yang terakhir berarti pasti sudah ketemu. Jadi kita lempasnya terus itu kita stop semua dan kita hitung segala macam dan kita gerakkan gitu dan kita hitung segala macam waktu eksekusinya berapa. Nah, kalau belum kita loncat ke sini. Kalau belum kita periksa semua tetangga dari node yang sekarang kita kunjungi. Nah, ini syarat pertama, kita harus node tetangganya harus bisa dikunjungi dan harus ditutup. Dan maksudnya harus dan bukan dan nggak boleh itu node-nya harus bisa dilangkahi dan belum boleh ada di close node. Jadi kalau dia tidak walkable atau neighbor yang sekarang dikunjungi itu udah ada di close node, berarti kita lewati aja. Setelah itu kita hitung jarak ke neighbor. Nah, untuk A-star ini kita cost ke neighbornya itu kita pakai jarak gcost dari node yang sekarang dikunjungi ditambah jarak dari node yang sekarang ke neighbor yang sekarang kita kunjungi. Nah, jika cost ke neighbor itu lebih kecil dari gcost neighbor yang sekarang atau neighbor yang ini tidak ada di open node, berarti gcostnya kita ubah jadi nilai tadi yang kita hitung, dan xcost itu kita ubah jadi distance. Nah, karena tadi kita definisikan xcost itu adalah jarak dari node yang sekarang ke node tujuan tanpa menghiraukan adanya obstacle atau tidak. Nah, setelah itu kita ubah pairnya jadi node yang sekarang sedang dikunjungi. Nah, sekarang kalau neighbor sekarang tidak ada di open node, berarti kita buka lagi, kita masukkan lagi ke open node dan kita ulang terus sampai pasnya ketemu. Nah, kita ulang terus sampai pasnya ketemu atau node-nya sudah habis, open node sudah dikunjungi semua. Oke. Setelah kita ini hanya buat stopnya. Dan itu untuk algoritma A-star. Dan sekarang kita setelah disinggung, saya juga singgung juga bahwa algoritma UCS ini hanyalah algoritma A-star dengan kasus khusus di mana kita tidak pakai nilai xcost. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak di sini daripada A-star. Di UCS ini perubahannya terbanyak hanya di sini. Nah, ini untuk UCS. Kalau A-star kan begini, dia kan kita cek juga fcost sama xcost-nya kita periksa juga. Tapi kalau untuk A-star kita hanya periksa apakah gcost dari node yang open sekarang itu lebih kecil daripada gcost yang node yang sedang dikunjungi. Nah, kalau iya berarti kita langsung ganti. Kita nggak perlu cari fcost dan xcost-nya lagi karena UCS itu hanya menggunakan gcost. Nah, setelah itu kita ubah untuk UCS, kita juga ubah bagian sini, dan yang kita hapus itu hanyalah yang bagian yang ada xcost-nya karena UCS tidak menggunakan xcost. Jadi hanya perlu gcost. Kita hitung cost ke neighbor-nya dulu. Dan kita
Itu GCOS-nya. Kita ubah GCOS-nya. Itu kurang lebih untuk UCS. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan algoritma Star yang tadi. Hanya sedikit berubah. Dan karena UCS ini hanyalah kasus khusus dari Star di mana UCS ini tidak pakai nilai edge cost atau nilai heuristik. Oke, sekarang kita coba simulasikan di Unity. Ini saya sudah buat programnya. Ini yang kotak ini adalah obstacle-nya, obstacle atau penghalangnya. Yang ini adalah seeker atau objek yang akan mengejar target, dan ini adalah targetnya yang akan menjadi sasaran atau tujuan akhir dari seeker tadi. Oke, sekarang kita coba dulu untuk algoritma A-star. Kita coba run. Oke, bisa lihat. Saya lihat ini yang merah ini adalah obstacle-nya. Dan yang hitam ini adalah path-nya. Oke, karena mungkin kurang terlihat, saya ulangi lagi. Kita coba matikan indikatornya. Sekarang kita coba lagi. Ini kita lihat waktunya kurang lebih cukup cepat ya tadi di waktu eksekusinya. Algoritma A-star. Oke, sekarang kita coba, dan itu untuk A-star. Sekarang kita coba gunakan algoritma UCS. Kita coba menggunakan algoritma UCS sekarang. Nah, oke. Sekarang yang kita gunakan di sini adalah algoritma UCS atau Uniform Cost Search. Oke, bisa dilihat ini waktunya lumayan signifikan perbedaannya, dan path-nya kurang lebih sama. Tapi waktunya lumayan besar perbedaannya. Tadi kita bisa lihat kalau A-star itu adalah waktunya jauh lebih cepat daripada UCS kan di ruang 3 dimensi. Bisa dilihat bahwa waktu eksekusi UCS itu sekitar 1000 milisecond. Ini kita bisa lihat ini performanya sangat buruk di sini untuk algoritma UCS. Oke, setelah kita coba simulasikan kedua algoritma tadi, sekarang kalau saya singgung ke navmesh. Saya tadi singgung bahwa navmesh itu menggunakan algoritma A-star. Dan tadi kita sudah lihat alasannya kenapa kita menggunakan algoritma A-star bukan UCS, padahal path-nya sama. Karena algoritma A-star ini performanya jauh lebih baik daripada algoritma UCS. Bisa lihat bahwa tadi algoritma UCS itu performanya sekitar 1000 milisecond kali update frame, dan untuk algoritma A-star itu hanya sekitar 300 atau 100. Coba saya ulangi lagi, coba saya perlihatkan kembali performa algoritma A-star. Oke, sekarang kita coba lagi, kita buktikan bahwa performa A-star itu jauh lebih baik dan lebih cepat daripada algoritma UCS untuk pathfinding 3 dimensi. Oke, bisa dilihat bahwa performanya jauh lebih baik ya, karena waktunya hanya 300 milisecond sampai berapa milisecond ini, bahkan 1000 saja tidak sampai 1000. Kita ulangi lagi. Nah, sudah terbukti bahwa performa A-star itu jauh lebih baik daripada algoritma UCS. Walaupun sama-sama mencari path terpendek, berhasil menemukan path yang terpendek. Dan kita ulangi lagi untuk algoritma UCS. Kita ulangi lagi untuk algoritma UCS. Oke, seperti yang kita dapat lihat bahwa
UCS ini jauh lebih parah, jauh lebih buruk performanya karena waktunya untuk eksekusinya itu 1000 millisecond tiap kali menemukan path. Performanya jauh lebih buruk. Jadi inilah alasan kenapa game developer itu lebih menggunakan algoritma A-star daripada UCS untuk pathfinding di game development. Kita lihat bahwa performanya sangat buruk sekali, jauh lebih buruk daripada algoritma A-star. Oke, sekian untuk penjelasan video tentang makalah saya tentang penggunaan dan perbedaan algoritma UCS dan A-star dalam pathfinding untuk membuat AI bot di game 3 dimensi. Semoga video ini dapat membantu dan dapat menjelaskan isi dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.